Ada 3 alasan mengapa kita itu sangat sulit dan sangat susah untuk diterima kerja. Mau tahu jawabannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini saya akan membahas banyak tentang seputar pekerjaan. Maka dari itu, bagi kalian yang pertama kali datang dan nonton ke channel ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara terdekat kita, supaya mereka bisa mendapatkan informasi juga dari channel Duru Napis ini yang membahas seputar pekerjaan. Baik, kalau misalkan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita bahas apa aja sih 3 alasan yang menjadikan kita susah dan sulit untuk diterima kerja. Langsung saja ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama, mengapa kita itu sangat sulit untuk diterima kerja, yaitu adalah terlalu banyak mengeluh. Ketika kita selalu mengeluh dalam hal apapun, maka hal tersebut sebenarnya kita sendiri yang mempersulitnya. Mungkin akan langsung saya bahas seputar pekerjaannya. Ketika kita mencari kerja, ketika kita mengirimkan lamaran ke banyak perusahaan, itu akan ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Mungkin ini adalah pengalaman saya pribadi. Sulitnya ataupun susahnya mencari kerja itu saya alami juga ketika saya mengirimkan ke banyak perusahaan. Akan tetapi, hal yang pertama kita harus lewati itu tentunya adalah sabar. Kita itu harus sabar menunggu ketentuan-ketentuan yang dipastikan oleh perusahaan. Entah itu orang yang dipanggil itu siapa, orang yang akan diterima itu siapa. Dikarenakan apa? Yang menginginkan kerja di tempat tersebut itu bukan hanya kita. Mungkin di suatu daerah ketika kita ingin masuk ke PT ataupun ke perusahaan, mungkin ada 1000 ataupun lebih yang menjadi saingan kita. Maka dari itu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah sabar tentunya. Dan selain itu, kita itu jangan mengeluh. Kalau kita ngeluh ataupun kita tidak semangat, maka kemungkinan kita diterima itu akan sedikit sekali. Kalau misalkan kita semangat, tentunya kita akan memberikan yang terbaik, ataupun kita itu akan melaksanakan tugas-tugas dari perusahaan itu yang terbaik. Entah itu dari proses training, entah itu dari proses interview, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, kalau misalkan kita mengeluh, itu adalah alasan yang pertama kenapa kita sulit dan susah mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, bagi kita yang ingin mencari kerja ataupun yang sedang mencari kerja nih, jangan ngeluh, jangan putus asa, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan alasan yang kedua, mengapa kita itu sangat sulit ataupun susah untuk diterima kerja di perusahaan. Alasannya adalah kita melamar ke perusahaan yang jumlahnya itu sedikit. Sudah saya katakan di nomor 1 tadi, ketika kita melamar pekerjaan ke satu tempat ataupun ke satu perusahaan, mungkin ada 1000 atau 2000, mungkin lebih yang menjadi saingan kita. Kita itu bukan daftar ke satu tempat yang dimana tempat itu kosong, gak ada orang, ataupun kosong yang gak ada saingan. Tidak, dikarenakan jumlah pengangguran ataupun jumlah orang yang mencari kerja di Indonesia ini hampir 9 juta. Maka kita itu harus benar-benar semangat dan harus benar-benar sesering mungkin mengirimkan lamaran, mengirimkan CV ke tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan kita memang ingin kerja di domisili kita masing-masing. Maka dari itu, tipsnya adalah kirimlah lamaran ke banyak tempat ataupun ke banyak perusahaan. Dikarenakan pada saat ini, pada zaman ini sudah gampang sekali nih ngirim lamaran, ngirim CV itu bisa lewat online, bisa lewat email, bisa lewat aplikasi dan yang lain sebagainya. Banyak juga aplikasi yang mempermudah kita untuk bisa daftar ke perusahaan-perusahaan gede tuh, seperti Jobstreet, seperti LinkedIn, seperti lowongan kerja dan yang lain sebagainya lah. Nah, itu bisa kita manfaatkan tuh supaya kita punya angan-angan ataupun punya inceran gitu. Kita itu mau kerja di tempat ini. Nah, maka dari itu tips yang kedua ataupun alasan mengapa sih kita itu sulit mencari kerja ataupun sulit diterima kerja, yaitu
kita itu terlalu sedikit mengirim lamaran ke perusahaan. Oke, maka dari itu kalian yang sedang mencari kerja semoga bisa lebih semangat untuk mengirimkan lamarannya ke tempat-tempat manapun. Yang penting pekerjaannya itu halal dan bisa merubah hidup kita. Dan alasan yang ketiga adalah mengapa kita itu sulit diterima kerja. Alasannya yaitu kita itu terlalu lama menunggu panggilan dari perusahaan yang tidak jelas. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan banyak orang di luaran sana apabila sudah mengirimkan satu lamaran ya udah ditunggu aja gitu. Dikarenakan informasi dari perusahaannya ya seperti itu. Misalkan kita mengirim lamaran ke perusahaan A nih. Lalu dari perusahaan mengabarkan bahwasanya 2 ataupun 3 minggu ke depan akan dipanggil lagi. Dan itu tuh hal yang akan membuat lama-lama ataupun menunda-nunda kita bekerja. Harusnya ketika kita memberikan lamaran ke satu tempat, maka terus mencari lagi ke tempat-tempat yang lain. Dan itu adalah yang saya lakukan ketika saya mencari kerja. Sudah banyak nih CV online yang saya kirimkan, entah itu ke daerah Jabodetabek, Jakarta, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi selain itu juga saya juga mendaftarkan diri saya di perusahaan yang ada di Subang. Ada juga yang di Purwakarta misalkan. Dan alhamdulillahnya ada tuh di antara semua itu satu yang memanggil. Dan akhirnya alhamdulillah pada tanggal 5 kemarin itu mungkin memang sudah jalannya saya ditakdirkan untuk tanda tangan kontrak dan menjadi karyawan. Dan itu semua bisa kalian lakukan ataupun bisa kalian laksanakan ketika kalian mencari kerja. Kalau misalkan sudah nyari kerja, sudah melamar kerja ke satu perusahaan, kalau misalkan belum ada panggilan ataupun belum ada ketentuan kapan nih kita tindak lanjutnya. Dikarenakan kalau misalkan kita sudah ditindak lanjuti, belum tentu juga kita diterima kan. Entah itu ada seleksi lagi, entah itu ada interview, entah itu ada training dan yang lain sebagainya. Jadi kirim dulu, kirim lagi ke tempat-tempat yang lebih banyak. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita di satu tempat itu tidak ada panggilan ataupun zong lah katakan saja tidak miliknya. Jadi kita itu punya incaran ataupun punya 1 ataupun 2 ataupun lebih banyak lagi yang bisa kita harapkan gitu. Dan itu insya Allah kalau misalkan kita sering, kalau misalkan kita terus menerus mengirim lamaran, maka kita itu akan tidak terlalu lama nih untuk mendapatkan pekerjaan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sekarang mencari kerja, yang sekarang sedang kebingungan mencari nafkah untuk keluarganya. Saya juga doakan semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita inginkan bisa terwujud dalam waktu yang singkat. Amin. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Durun Apis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.